Oke, sekarang sudah izin share screen ya. Ini 28 peserta. Sudah share screen. Ya, sudah ada 5 soal di sini anak-anak tadi baru saja Ustadzah buat ya. Tadi siang ketika kalian selesai pelajaran, Ustadzah baru buat ini ya untuk kalian tambahan sore ini. Nanti di share itu, insya Allah nanti akan Ustadzah share anak-anak. Dan ini nanti rekamannya juga akan Ustadzah berikan kepada kalian. Mungkin kalau ada yang mau dengarkan penjelasan Ustadzah lagi, silahkan bisa didengarkan ya. Ya, sudah kelihatan share screen-nya Ustadzah? Sudah ya, Mbak Naya, Mas Ina, Mas Haidar, sudah kelihatan ya? Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Haidar ya yang menjawab ya. Tolong salah satu ada yang membacakan soalnya, kemudian nanti kita bahas bersama-sama ya untuk soal-soal yang akan kita pelajari hari ini ya. Ya, silahkan. Nomor 1. Tolong dibaca Mas Arkana. Ya, silahkan Mas Arkana. Halo, Mas Arkana dengar Ustazah? Bisa enggak? Ini, mic-nya untuk membacakan soalnya. Enggak ada suara ya. Oke, ganti ya. Cowok aja ya. Oke, Mas Danis. Ya, silahkan Mas Danis. Tolong dibacakan dulu soalnya Mas Danis. Nomor 1. Baca soal aja, enggak menjawab. Yuk. Persilangan antara tanaman melon berbuah hambar besar dengan tanaman sejenis berbuah manis kecil menghasilkan tanaman melon berbuah manis besar. Berdasarkan hasil persilangan tanaman melon tersebut, sifat dominannya adalah. Sifat dominannya adalah, ada yang sudah tahu anak-anak? Ada yang sudah tahu? Sebentar ya. Benar, saya ambil buku dulu sebentar. Yang sudah tahu jawabannya, mungkin bisa chat Ustazah. Oke. Ada 3 orang, Mas Haidar, Mbak Iza, Mas Zaki. Yuk lagi mungkin, ya silahkan. Ada lagi yang mau menjawab? Boleh loh, salah enggak? Salah PGU, salah enggak apa-apa. Enggak dinilai Ustazah, maksudnya tidak masuk nilai ini anak-anak. Cuman ya penilaian ketika jawab benar ya, oh ini yang sering jawab benar, Ustazah ingat-ingat aja. Ya betul sekali Mbak Safa Cintia juga sudah menjawab dan benar ya, sama seperti jawaban teman-temannya. Ya benar, Mbak Diandra juga sudah menjawab ya. Mbak Akila juga sip, bagus anak-anak. Sudah bisa ya, enggak usah dibahas ya. Perlu dibahas enggak sih? Udah pada pinter kalian sepertinya ya. Diajari sekali sudah bisa semua. Ya, jadi ya, sifat dominan. Kita bahas sebentar anak-anak. Ada yang menjawab lagi. Ya, oke benar Mbak Fatihah ya. Jadi sifat dominan adalah sifat yang bagaimana? Yang menang. Begitu kan? Jadi sifat dominan itu adalah sifat yang menang. Di mana ini sifat ini ditampakkan oleh yang bagus-bagus gitu loh. Jadi yang dominan itu ditampakkan oleh sifat yang bagus-bagus. Kalau misalnya kalian betul-betul mentok nggak bisa gitu. Ini piye caranya gitu. Sifat yang bagus yang apa begitu. Jadi ini kan ada melon berbuah hambar. Hambar itu kan rasa ya. Jadi untuk rasa nih, rasa hambar lawannya adalah atau alelnya adalah rasa apa? Di situ. Rasa apa? Manis bukan? Rasa manis kan? Ini sifat mana yang bagus? Sifat yang bagus rasa mana? Hambar apa manis? Rasa manis kan? Jadi rasa manis ini adalah dominan yang disimbolkan dengan huruf M besar. Begini. Rasa manis ini dominan. Sedangkan rasa hambar itu kan kurang bagus ya sifatnya ya. Biasanya dia sifat yang kalah biasanya. Ini bagaimana? Sifat yang kalah biasanya dicirikan dengan dia yang resesif ya. Resesif yang kalah. Nanti disimbolkan dengan huruf apa berarti? Yuk huruf apa berarti? Lawannya M besar huruf apa?
cat usadah. Lawannya M besar, yang dominan kan M besar, rasa manis. Kalau yang resesif disimbolkan dengan huruf, benar sekali. Terima kasih Mbak Sekar ya. M kecil. Benar. M kecil. Udah seperti ini. Gitu. Itu baru satu sifat, rasa. Belum selesai. Besar, ukuran buah kan? Ukuran buah. Sekarang sifat yang kedua, ukiran. Ukuran buah. Ukuran buah di situ kalian lihat ada besar, ada kecil. Ya. Ukuran buah ada yang besar, ada yang kecil. Kira-kira yang dominan yang mana? Yang besar apa yang kecil? Yang ukurannya besar apa yang kecil yang dominan? Yuk, cat usadah. Iya, benar sekali. Yang dominan adalah yang ukuran buahnya ini ada kecil, terus nanti ukuran buah besar. Yang ukuran buahnya besar, ini nanti yang dominan, anak-anak. Yang dominan. Berarti kira-kira disimbolkan dengan huruf apa? Yang ukuran buahnya besar. Disimbolkan dengan huruf apa? Yuk, cat usadah. Huruf apa? Benar sekali. Sudah bisa ya kalian ya. B besar. Sedangkan yang ukuran buahnya kecil, ini adalah sifat yang kalah. Resesif. Disimbolkan dengan huruf apa? Oke. Disimbolkan dengan huruf, benar sekali. Sip. Terima kasih. Dengan huruf B kecil. Sudah ketemu? Berdasarkan hasil persilangan tanaman melon tersebut, sifat dominannya adalah, jadi kalau nanti disilangkan, tanaman melon berbuah hambar besar. Coba, kalau mau disilangkan ya, P1. Tanaman melon berbuah hambar besar, berarti apa ayo? Beritahu usadah. Hambar besar, cat usadah, apa berarti genotipnya? Hambar besar. Hambar, tadi M-nya apa? Iya, benar sekali, Mas Haidar. Hambar besar, itu berarti M kecil, hambar kan? Besar, berarti apa? B besar, B besar. Ini hambar besar. Nah, tulis di sini, hambar besar. Sedangkan dia disilangkan dengan apa? Yuk, silangkan. Silangkan dengan, lihat lagi. Dengan tanaman sejenis berbuah, persilangan antara tanaman melon berbuah besar, hambar besar dengan tanaman sejenis berbuah manis kecil. Kalau manis kecil apa manis kecil? Manis kecil apa? Oke, benar sekali. M besar, M besar. Manis itu kan M-nya besar kan? Lihat, itu rasa manis yang dominan kan? M besar, M besar. Kemudian kecil. Kecil, kamu lihat resesif kan? B kecil, B kecil. Nih. Ini berarti manis kecil. Manis kecil. Seperti itu. Sudah ketemu induknya. Sekarang menghasilkan tanaman melon berbuah manis besar. Bisa menentukan gametnya? Apa? Yuk, coba gametnya. Apa gametnya ini? 4 tahap, 4 langkah. Apa gametnya? Beritahu saya. Yuk, apa ini gametnya? Benar sekali Mbak Diandra. Ya, benar sekali Mbak Sekar. Bisa kan menulis gamet kan? Bukan lagi catatannya yang tadi, 4 tahap, 4 langkah. Nanti akan sama semuanya. Tulis satu saja kan, yaitu apa? M kecil, B besar. Ini gametnya, karena nanti akan 4 sebetulnya. Cuma nanti karena sama semua, tulis satu saja. Kalau yang ini, manis kecil, apa gametnya? Yuk, chat usadah. Manis kecil, gametnya adalah manis kecil adalah, iya betul sekali, sip pintar. Manis kecil, gametnya adalah M besar, B kecil. Oke, sip, seperti itu anak-anak. Ya, sekarang F1. Kita dapatkan F1, anaknya. Berdasarkan hasil persilangan tanaman melon tersebut, sifat dominannya, anaknya kan nanti berbuah manis besar kan? Coba cek, iya enggak sih? M besar, M kecil. Jadinya begitu kan? M-nya besar kecil kan? B besar, B kecil. Apa ini? Apa ini jadinya? Ada M besar, berarti apa? Manis. Ada B besar, berarti apa? Besar. Ini. Jadinya dia apa?
Anaknya menghasilkan tanaman melon berbuah manis besar. Anaknya ini kan? Anaknya ini kan? Udah benar-benar kan? Manis besar anaknya. Berdasarkan hasil persilangan tanaman melon tersebut, sifat dominannya adalah, berarti dominannya ya manis dan besar. Gitu ya, anak-anak ya. Buah manis besar. Kalau mau runtutannya seperti itu. Tapi kalian sebetulnya tidak usah pakai runtutan, sudah bisa ya menjawab ya. Manis itu bagus, dia dominan. Besar itu juga sifat yang bagus, dia nanti dominan. Begitu. Karena dan itu keluar di anaknya juga ya. Anaknya biasanya nurut ke dominan, ke sifat yang dominan. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Ada yang mau bertanya yang nomor 1? Ada tidak? Yang bertanya nomor 1. Tidak ada? Cukup? Kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke, minta tolong ganti cewek ya. Mbak Safa. Coba, Mbak Safa Acintia. Tolong dibaca nomor 2. Seorang petani buah menyilangkan tanaman jeruk berkadar air banyak, rasa asam, heterozigot, dengan tanaman sejenis berkadar air sedikit, rasa manis, heterozigot. Apabila gen berkadar air banyak sama dengan A, gen berkadar air sedikit sama dengan A kecil, gen rasa manis sama dengan M besar, dan gen rasa asam sama dengan M kecil, genotip keturunan yang dihasilkan dari persilangan tersebut adalah... Iya. Oke, kita jawab bersama-sama. Pertanyaannya adalah genotip keturunan. Genotip itu berarti yang berupa apa? Simbol huruf, begitu kan? Ya berarti akhirnya nanti ABCD-nya ya gini-gini, A besar, A kecil, M besar, M kecil, dan seterusnya. Itu kan namanya genotip. Ya, kita cek. Berarti kita silangkan. Tolong Ustadzah diberitahu apa yang kita silangkan, genotipnya. Ini kan belum, untuk genotipnya apa, baru ditulis kadar air banyak A besar, kadar air sedikit A kecil, gitu kan. Ya, sekarang kalian yang membantu Ustadzah. Kita mulai dari P dulu, P1. Ya, tolong beritahu. Tanaman jeruk berkadar air banyak rasa asam, apa berarti? Mas Zaki udah. Oke, Mas Zaki ini udah ya, luar kepala ya. Apa berarti? Benar sekali. Sebentar. Berkadar air banyak. Sebentar. Kalian jangan melewatkan satu kata loh. Nggak mau saja kalian nggak teliti berarti. Jangan melewatkan satu kata. Kata apa sih Us? Kalau mau tanya gitu. Berkadar air banyak, rasa asam. Berkadar air banyak, rasa asam, heterozigot. Heterozigot, bukan homozigot. Berarti kalian nulisnya ya harus heterozigot nanti, gitu ya. Yuk, berkadar air banyak. Air banyak kan A besar kan? Begitu kan? Air banyak A besar. Kamu boleh nggak bilang A besar, A besar? Boleh nggak bilang A besar, A besar? Oh, Mbak Akila, benar sekali. Nggak boleh. Nggak boleh bilang A besar, A besar. Bolehnya bilangnya apa? Karena heterozigot. Yo, chat Ustadzah. Bilangnya apa bolehnya? A besar nggak boleh. Karena Mbak Akila sudah benar. Coba yang lain. Berarti bilangnya apa? A besar, A besar boleh nggak? Nggak boleh heterozigot loh. Apa? A besar, A kecil. Itu berkadar air banyak. Heterozigot kan bilangnya mintanya kan? Gitu. Paham anak-anak? Gitu ya? Benar-benar. Ya benar Mas Saidar, Mbak Akila juga. Sedangkan, lihat, masih belum selesai. Berkadar air banyak, A besar, A kecil. Rasa asam itu kan M kecil kan, rasa asam. Ya udah, rasa asam M tok, berarti M kecil gini, karena dia rasa asam M kecil, enggak ada besar kecil di sini karena asam kan, gitu. Paham anak-anak? Paham ya? Nanti yang mau enggak paham chat Ustadzah. Salah. Ya, tak silangkan. Sebentar, tak tulis dulu. Ustadzah tulis dulu. Ini tak tulis dulu itunya, apa fenotipnya.
Kadar air banyak rasa asam heterozigot. Kadar air banyak rasa asam heterozigot. Oke, sekarang tak silangkan. Silangkan dengan apa sih? Silangkan dengan tanaman sejenis berkadar air sedikit, rasa manis, heterozigot juga. Cat usadah. Apa itu genotipnya? Kadar air sedikit, rasa manis, heterozigot. Cat usadah. Yuk. Pintar sekali Mbak Hanan, Mas Zaki juga sip, bagus. Mbak Diandra, iya benar. Iya, Mbak Akila. Oke, benar sekali. Bagus anak-anak, benar. Apa sih itu? Rasa salah. Berkadar air sedikit. Air sedikit. Lihat, apa itu? Sama dengan A kecil kan? Sudah tulis A kecil begini. Dengan apa itu? Kadar air sedikit, rasa manis. Rasa manis kan M besar. Tapi dia mintanya heterozigot. Jadi dia sebelahnya M kecil. Gitu ya, anak-anak ya. Inilah yang disebut sebagai kadar air sedikit, manis, hetero. Ya. Nah, enggak cukup tuh. Enggak cukup. Ada ini taruh sini agak sini. Ya. Gini. Ini ya anak-anak, paham ya? Dah, yuk belum selesai nih. Sudah ketemu P1, sekarang apa? Gamet. Ya, beritahu saja gametnya apa? Ada yang tahu? Yang ini kadar air banyak rasa asam heterozigot. Ini A besar, A kecil, M besar, M kecil, M kecil. Yuk, chat Usadah. Gametnya apa? Sudah bisa ya membuat gamet ya? Usadah ini agak susah kalau mau gini-gini. Karena enggak pakai ini. Iya, benar-benar sekali. Gametnya adalah, benar semua ya ini ya, Mas Zaki, Mas Haidar, Mbak Hanan. A besar, M kecil, dan A kecil, M kecil. Ini dengan ini dengan ini. Yang tadi itu loh anak-anak. Bisa ya? A besar, M kecil, dan A kecil, M kecil. Benar. Itu gametnya. Kalau yang ini gametnya apa? Kalau yang air sedikit, rasa manis, heterozigot, gametnya apa? Yuk, chat Usadah. Yang satunya adalah, oke, benar sekali. Benar Mas Haidar ya. Mas Zaki sama Mbak Hanan. Benar. A kecil, M besar, A kecil, M kecil. Itu ya. Maaf ya, suara anaknya Usadah kencang ya. Enggak apa-apa ya. Dan A kecil, M kecil. Begini ya. Paham ya? Membuat untuk gametnya ya. Terus Pieus habis itu. Sudah ada dua gamet. Sekarang kita dapatkan keturunannya, ya kan? Genotip keturunan yang ditanyakan kan? Ya, kita dapatkan keturunannya. Mencari keturunan berarti buat apa ini kita? Buat diagram Punnett kan? Yuk, papan catur kan? Oke, ini ada dua, tak tambah satu ya. Jadi kita buat tabelnya kolom 3 baris 3, gitu ya anak-anak ya. Karena yang satunya lagi nanti tempat untuk gametnya. 3, 3. Oke, saya buat begini. Jantan, betina. Ini ya. Yuk, tolong beritahu saya atas ini diisi apa? Diisi yang ini dulu. Kadar air banyak rasa asam heterozigot. Berarti diisi A besar, M kecil. Oke, ada yang jawab. Benar. Sebelahnya adalah diisi A kecil, M kecil. Begini ya anak-anak, ini tak taruh di atas, di paling atas ini. A besar, M kecil, A kecil, M kecil. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang sini, yang sebelah kiri, paling kiri. Yuk, apa? Yang ditulis di sini. A kecil, M besar. Oke, sip, pintar. Terima kasih ya yang sudah menjawab ya. Dan juga apa? A kecil, M kecil. Nah, paham? Sekarang, coba. Ustadzah mau dengar suaranya dong ya, anak-anak ya. Tolong diberitahu Ustadzah ya. Yuk kita isi 4 ini. Yuk Mas Haidar. Apa Mas Haidar? Suaranya dikeluarkan. Apa? Isikan di sini kotak nomor 1 ini.
A besar, A kecil. A besar, A kecil. Terus, M besar. iya, apa fenotipnya? Fenotipnya apa? Ada A besar berarti apa? Banyak air. Banyak air. Sama manis. Air banyak ya. Manis. Terus, kalau yang ini, yuk coba Ustadzah minta tolong. Mbak Fatihah. Apa? A kecil, A, A kecil, M Terus? besar, M kecil. Iya, beritahu Ustadzah apa fenotipnya? Air sedikit, rasa manis. Iya, betul. Air sedikit. Air sedikit karena A-nya kecil ya. Itu apa namanya? Yang keluar, yang kalah ya. Air sedikit, ada M besar berarti rasa manis. Sekarang yang ketiga. Kotak ketiga. Ya, tolong ganti cowok lagi ya. Mas Sina. Tolong Mas Sina, beritahu saya apa ini? Halo. Yang ketiga, genotipnya apa? A besar, A kecil. A besar, A kecil, Terus? M kecil, M kecil. Iya, apa fenotipnya? Air banyak. Terus rasanya? Maksudnya M kecil, rasa apa? asam. Benar sekali, rasa asam. Yang keempat, tolong Mbak Naya beritahu Ustazah. Apa? M kecil, A kecil. M kecil, M kecil. Iya. Apa? Fenotipnya apa? Oh maaf, A-nya kecil. A-nya kecil ya, bentar. Air sedikit, terus? Asam. Rasa asam. Oke, sip. Pertanyaannya tadi kan apa sih? Pertanyaannya adalah genotip keturunan yang dihasilkan dari persilangan tersebut. Jadi jawabannya yang mana? Ya, beritahu saya. Jawabannya yang mana? A, B, C, D. Yang mana? Yuk, chat. A, B, C, D. Chat Ustadzah. Iya, benar sekali. Sip, terima kasih. Sudah tahu ya. Jawabannya yang mana? B, Us. Yang sesuai dengan apa namanya? Tadi yang sudah kita bahas adalah yang B. Gitu ya, anak-anak ya. Oke, paham? Sampai sini paham ya? Sekarang jadi harus jeli. Homozigot apa heterozigot itu juga harus menjadi pertimbangan. Itu jangan diabaikan, gitu ya, anak-anak ya. Oke, sekarang nomor 3. Tolong dibacakan dulu. Tolong dibacakan. Siapa ya? Bentar. Siapa sih yang ada di sini? Ustazah enggak tahu. Oh, coba. Mbak Sekar. Tolong Mbak Sekar dibaca nomor 3. Dewi ingin memperoleh tanaman semangka bibit unggul dari hasil persilangan dua jenis tanaman semangka yang berbeda sifatnya. Salah satu tanaman semangka tersebut memiliki sifat buah besar tidak manis, B besar, M kecil, sedangkan sifat tanaman satunya adalah buah kecil manis, B kecil, M besar. Sifat buah semangka besar dan manis dominan terhadap sifat kecil dan tidak manis. Hasil persilangan kedua tanaman semangka tersebut menghasilkan F2 sebagai berikut. Itu juga dibaca Ustaz. Enggak usah. Yang di dalam tabel enggak usah. Seperti ini F2-nya. Yuk, langsung pertanyaannya. Berdasarkan hasil pada F2 genotip yang paling mungkin disilangkan oleh Dewi untuk menghasilkan bibit unggul seluruhnya adalah angka. Iya. Ada yang sudah bisa tahu jawabannya enggak? Sudah tahu jawabannya enggak anak-anak? Oke, kita bersama-sama ya. Nomor 3 ini. Dewi ingin memperoleh tanaman semangka bibit unggul dari hasil persilangan dua jenis tanaman semangka yang berbeda sifatnya. Salah satu tanaman semangka tersebut memiliki sifat buah besar tidak manis. Ini kan berarti kan, coba kita tulis dulu anak-anak. P ya, kita tulis P dulu ya, dijawabnya.
P1. Apa sih? Sifat buah besar tidak manis. Besar tidak manis berarti B besar M kecil sudah ada di sini. Nih ya. Kita tulis saja di sini. B besar B besar M kecil. Ini buah apa tadi? Buah besar tidak manis. Oke, kita tulis di sini. Besar tidak manis. Ya, sekarang kita silangkan. Kita silangkan dengan apa? Kita silangkan lihat soalnya lagi. Dengan ini kan, buah kecil manis. Dengan ini kan, tulis kecil manis. Apa? B kecil, tadi itu kan, M besar. Ini buah apa yang kayak gitu? B kecil itu adalah untuk fenotip sifat kecil. Sedangkan B besar, M besar itu manis. Nah, kita sudah menuliskan sesuai dengan soalnya. Sekarang gametnya. Ya, beritahu Usadah. Apa gametnya untuk yang besar tidak manis? Chat Usadah. B besar, M kecil. Gametnya apa? Besar tidak manis, gametnya apa? Oh, benar sekali. Terima kasih ya. Mbak Diandra, Mas Zaki. B besar, M kecil. Lanjut. Kalau yang ini gametnya apa? Yang B kecil, M besar. Kecil manis, gametnya apa? Chat Usadah. Oke, pinter. Ya, terima kasih ya anak-anak ya, Mbak Berli, Mbak Naya, Mas Zaki. Sip. B kecil, M besar. B kecil, M besar. Begini kan, sudah satu tok. Karena yang lain sama, kita tulis satu aja. Ini boleh. Gitu ya. Kalau sama kan tadi seperti itu. Boleh ditulis satu saja. Terus sekarang apa? F1. Kita dapatkan setelah G F1. Apa F1-nya? Yuk, chat Usadah. Apa F1-nya? Cip, pintar ya. Bagus. Mbak Mas Zaki, Mbak Berli, Mbak Fatihah, Mbak Diandra. Oh, benar sekali. B besar, B kecil, M besar dulu ya, Mbak ya. Boleh, oke. Yang dituliskan itu harus huruf besar dulu. B-nya dijajarkan dengan B, dan ini B besar dulu. Dijajarkan karo B. B lagi, B kecil kan di situ kan. Ini kan kita gabungkan ini anak-anak. Ini kita gabungkan, jadinya B besar, B kecil. Terus habis huruf B, huruf M. M apa? M besar dulu yang ditulis, baru M kecil. Gitu ya. Sekarang apa ini? Fenotipnya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Fenotipnya apa? Yuk, chat Usadah. Apa fenotipnya? B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ada B besar, ada M besar. Jadi, benar sekali. Ada B besar. Apa sih tadi ada B besar? Berarti besar. Nih ya, B besar. Ini loh, buah besar. Ini kan ininya B besar kan? Iya, besar. Terus ada M besar. Ini loh, tadi ada M besar kan, kita tulis di sini kan. Manis kan kalau ada M besar? Manis. Iya, benar. Apakah anaknya 100% semuanya berbuah besar rasa manis? Iya enggak? B besar, B kecil, M besar, M kecil, iya enggak? Apakah anaknya semuanya ini? F1. Semuanya ini? Apa masih ada lagi? 100% apakah ini? Iya, benar sekali. Besar manis 100%. Mas Zaki ya. Terus, pertanyaannya kan sampai F2. Berarti kita cari ini. Sifat buah semangka besar dan manis dominan terhadap sifat kecil dan tidak manis. Ini ya. Hasil persilangan kedua tanaman semangka tersebut menghasilkan F2 sebagai berikut. Ini F2-nya. Seperti ini anak-anak. F2-nya seperti ini. Apa iya sih, Us? Kok bisa dapat gamet-gamet ini? Bisa. Kan seperti yang tadi anak-anak. F2-nya berarti kalau kalian nggak percaya ya. Ini, P dulu. P2. P2 berarti kan didapatkan dari anaknya kan? Anaknya kan F1 ini. Yang menyilangkan, yang kawin dengan sesamanya kan? Yuk kita tulis itu. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini namanya heterosigot ini dia. Apa sih fenotipnya? Fenotipnya adalah besar manis. Besar
manis. Dengan siapa mau menyilangkannya? Dengan sesamanya. Dengan sesamanya. Apa? B besar B kecil juga, M besar M kecil juga, yang fenotipnya juga sama. Fenotipnya adalah besar manis. Ini kan? Terus setelah P2, benar enggak sih gametnya seperti ini? Benar enggak anak-anak itu gametnya kayak gitu? Benar, gametnya adalah ya ini dengan ini dengan ini. Duh, saya enggak punya. Bisa ya mencari gamet anak-anak yang lain semuanya bisa ya. Mencari gamet. Misal ini. Ada B besar B kecil, M besar M kecil. Kan kemarin begini. Tadi ya. Ini dengan ini, satu. Gitu kan? Apa? Berarti B besar, M besar. Ini kan? Yang kedua. Ini dengan ini, satunya. Ini kan? Apa ini? B besar, M kecil. B besar, M kecil. Gitu kan? Terus yang ketiga, ini dengan ini. Yang ketiga, apa itu? B kecil, M besar. B kecil, M besar. Masih ingat ya anak-anak itu enggak boleh lupa loh, enggak boleh salah loh ya. Yang keempat, ini dengan ini. 4. Apa? B kecil, M kecil. Itu anak-anak untuk apa namanya? Gametnya ada 4. Sama apa beda ini? Sama apa beda? Beda kan? Kalau beda bagaimana? Boleh Ustazah hapus salah satu atau beberapa dari ini? Boleh enggak? Kalau beda. Boleh dihapus? Tidak boleh. Oke, sip. Jadi ini tetap tulis seperti ini, 4 gamet. Dia punya 4 gamet yang besar manis. Yang ini juga sama, karena ininya sama, B besar, B kecil, M besar, M kecil, sama kayak sebelahnya, ya udah gametnya juga sama. Ya anak-anak ya, besar ini sama, B besar M besar, terus apa lagi? B besar M kecil, apa lagi? B kecil M besar, apa lagi? B kecil M kecil, sama. Seperti itu tuh enggak sih? Lihat sama, ini sama seperti ini atasnya ini ya, B besar M besar, ini kan? Kemudian B besar M kecil, ini sama persis dengan yang ini. Nanti didapatkan akan seperti ini anak-anak. Nanti terus kita apakan ini? Kita apakan? Kita isi. Kita isi. Berdasarkan hasil pada F2, genotip yang paling mungkin disilangkan oleh Dewi untuk menghasilkan bibit unggul. Berarti nanti bibit kan dia maunya bibit unggul. Berarti nanti sifatnya harus dominan tidak? Kalian harus cari sifat yang dominan tidak? Iya enggak? Terus maksudnya soal itu F2-nya tabel disilangkan dengan yang hasilnya bibit unggul seluruhnya gitu, Us. Ya, sudah ada yang menjawab ya. Ya, ada yang menjawab sudah benar. Mas, ini ya, Mas. Iya, Mas Haidar. Udah benar gitu kok. Iya, benar. Soal itu F2-nya tabel. Kita enggak pahami sama pertanyaannya. F2-nya tabel disilangkan. Iya, benar-benar. Iya, tak paham-paham. Disilangkan dengan titik-titik yang hasilnya bibit unggul seluruhnya. Iya, yang hasilnya nanti dia bibit unggul. Bibit unggul itu yang banyak dominannya. Gitu, Mas. Iya, paham, Mas Ada. Gitu. Udah paham ya? Oke. Yuk, sekarang kita cari ini. Sudah bisa menjawab sebetulnya kalian ya. Cuma kita ini kan lagi. Menghasilkan bibit unggul. Bibit unggul itu berarti sifat yang bagaimana sih? Yang dominan. Berarti yang banyak besar-besarnya tidak? Yang banyak besar-besarnya tidak? Iya, yang banyak besarnya. Gitu ya, yang banyak huruf besarnya. Itu nanti yang akan kita ambil. Karena ini kita mintanya bibit unggul. Bibit unggul itu yang dominan, yang banyak huruf besarnya. Itu ya. Oke, yuk semuanya. Semuanya. Silakan dijawab. Oh, benar. Iya. Jawabannya adalah yang A. Kok bisa A, Us? Coba 1 dan 3 ya. Yuk, nomor 1. Apa genotipnya? Beritahu saja. Beritahu saja yang A, genotipnya nomor 1 apa? Chat Usadah. Benar.
B besar, B besar, M besar, M besar. Gini kan, gede semua kan itu nanti yang benar-benar unggul karena benar-benar sifatnya dominannya utuh gitu loh. Gitu. Apa ini? Ada B besar, berarti besar, manis. Gitu ya. Sama nomor 3. Nomor 3 apa sih, Us? Nomor 3. Yuk, chat Usada. Apa hasilnya nomor 3? Nomor 3 apa? Iya. Nomor 3 apa? Chat Usada. Yang nomor 3 apa ini? Genotipnya. Genotipnya nomor 3 apa? Oke. Iya. Iya. Oke, sip. Genotipnya nomor 3 adalah B besar, B kecil, M besar, M besar. Ini hanya B kecilnya saja yang hurufnya kecil kan, anak-anak kan, yang lainnya huruf besar kan, gitu. Yang lainnya huruf besar. Jadi ini menang, banyak yang menang gitu. Apa sih fenotipnya? Ada B besar berarti besar. Ada M besar berarti manis. Ini nanti yang menang, yang disilangkan dan nanti karena itu banyak huruf besarnya, jadi itu banyak dominannya. Jadi itulah yang nanti akan bisa dijadikan sebagai bibit unggul yang nanti keturunannya atau anak-anaknya itu juga mempunyai sifat yang bagus, yang dominan, yang keluar gitu ya. Oke, paham ya anak-anak? Kalau yang B, kenapa tidak pilih yang B? Karena ada nomor berapa ini? Ada nomor berapa? 11. Karena ada nomor 11. 11 apa sih nomor 11? Coba kalian cek. Apa sih nomor kalau nomor 11? Ya, beritahu saya. Genotipnya apa 11? Benar. Kalau nomor 11 itu adalah B kecil, M besar, M besar. Ya kurang pas, kurang tepat. Kenapa? Lah itu ada B kecilnya 2, itu kan sifat resesif, bukan sifat dominan. Itu kan sifat apa yang B kecil itu? Itu kan sifat kecil. Itu kalah kan? Bukan sifat dominan itu. Meskipun yang sebelahnya besar, tapi dia sifat yang satunya kurang bagus. Jadi nanti bukan sifat unggul. Paham anak-anak? Paham maksud Ustadzah? Gitu ya, apalagi yang C, malah bukan. Apalagi yang Do, bukan lagi. Sangat bukan ya. Gitu. Paham? Paham enggak? Gitu ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan tanya. Ada? Sudah? Nomor 3? Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4. Gampang sih. Gampang ya anak-anak ya. Di hybrid ya. Kurang sebentar lagi. Oke. Ya, tolong dibaca. Nomor 4. Zah? Ada Iza? Ayo Zah. Tolong dibacakan Ustazah Zah. Persilangan antara tanaman gandum bulir banyak kulit halus, besar B besar, K besar, K besar disilangkan dengan tanaman gandum bulir sedikit, kulit keriput, B kecil, K kecil, K kecil, menghasilkan tanaman gandum bulir banyak kulit halus, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jika keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya, maka persentase fenotip gandum bulir banyak kulit keriput sebesar. Sudah diketahui F1-nya. Sudah kan F1-nya? Apa Zah? Tolong dibacakan lagi F1-nya atau anaknya. Apa Zah itu? Bulir banyak kulit halus. B besar, B kecil, K kecil. Oke, itu F1-nya sudah ketemu. Perlu dicari lagi F1-nya, enggak usah. Udah ketemu, udah cukup ya. Kalau mau mencari lagi silahkan gitu ya, tapi sudah cukup itu. F1-nya sudah ketemu. F1-nya sudah ketemu anak-anak. Tak tulis saja langsung. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Tadi sudah disampaikan Mbak Iza bahwa ini sifatnya apa sih? Bulir banyak kulit halus. Bulir banyak kulit halus. Kalau dengan begini kalian sudah tahu kan mana yang dominan, mana yang resesif kan? Ya tahu anak-anak. Yang dominan berarti yang bulir banyak. B besar. Kemudian yang K-nya itu yang dominan adalah yang kulit halus, K besar, gitu ya. Sekarang jika keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti di sini P2. Jika keturunan F1, F1-nya kan apa sih? B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini kan F1-nya bulir banyak kulit halus. Banyak halus gini ya, biar cepat ya.
banyak, halus. Disilangkan. Disilangkan dengan apa, Us? Disilangkan dengan sesamanya. Berarti yang sama. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Apa, Us, fenotipnya? Fenotipnya adalah banyak, halus. Ya, ketemu P2. Terus cari gamet. Yuk, beritahu Ustadzah, yuk gametnya apa? Sama enggak seperti ini tadi? Sama. Yuk, chat Ustadzah. Sudah bisa ya semua gamet ya, yang belum bisa tanya Ustadzah nanti. Iya, yuk silahkan. Gametnya, chat Ustadzah, apa gametnya? Sip, bagus ya. Gametnya sudah ada yang memberitahu Ustadzah. Tak tulis di sini aja ya, gametnya ya. Ini gametnya. Taruh di sebelahnya boleh, boleh, asal dikasih tanda koma. Ini gametnya. B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil. Bisa ya, kemudian B kecil, K besar. Kemudian B kecil, K kecil. Betul. Ini gametnya anak-anak. Sudah paham mencari gametnya? Ini hasil gametnya. Gametnya itu adalah bagaimana? Gametnya ini berarti jumlahnya ada 4. Dan ini kan beda-beda semua, ini tidak ada yang sama. Ya udah tulis semuanya. Gitu. Paham? Ada yang belum tahu cara mencari gamet? Sudah yang belum tahu cara mencari gamet? Siapa? Ada enggak? Coba ulangi Oke, coba sekali lagi ya. Ustadzah beritahu caranya sekali lagi mencari gamet ya anak-anak ya. Saya enggak punya kertas. Ya, ini ada kertas. Mencari gamet yang sudah ya bisa melihat Ustadzah lagi ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Begini kan gametnya kan? Ya enggak? Yuk, lihat baik-baik. Mencari gamet ini dengan ini. 1. Apa ini? B besar, K besar. Ini. B besar, K besar. Paham? Terus, setelah itu ini lagi dengan sebelahnya. 2. Apa itu? B besar, K kecil. Ya enggak? B besar, K kecil. Tak huruf tebal. Nih, benar. Kemudian yang ketiga, tak taruh di bawahnya. Ini dengan ini. 3. Apa itu? B kecil, K besar. Itu kan? Ini lihat yang ketiga, B kecil, K besar. Ya kan? Di-bold, ditebalkan. Yang terakhir adalah yang mana? Yang ini. B kecil lagi dengan sebelahnya. Nomor 4. B kecil, K kecil. Ini. Tak tebalkan. Paham, anak-anak? Cara mencari gamet paham? Ya? Tahu ya, mencari gamet ya? Itu gametnya ada 4 jadinya. Lewat 4 tahap tadi. 1, 2, 3, 4 tadi. Dan itu, karena gametnya ada 4 itu beda semua, ya jangan ada yang dihapus. Gitu ya, karena beda-beda. Oke, ini sama enggak sebelahnya? Yang sebelahnya ini gametnya sama enggak? Chat Ustadzah coba. Sama enggak? Yang sebelah ini gametnya sama enggak? Terima kasih ya, Mbak Fania ya. Oke, benar. Sama. Oke, Mbak Erli, Mas Zaki. Sama gametnya yang sebelah. Oke, benar. Berarti gametnya yang sebelah ada 4 juga. Seperti yang sampingnya ya. B besar, K besar. Ustadzah tulis lagi di sini. Apa? B besar, K kecil. Terus di sini lagi B kecil, K besar. Terus sini lagi B kecil, K kecil. Gini ya. Oke. Sudah. Sekarang setelah gamet, cari apa kita?
Setelah gamet mencari apa? F. F berapa? F2. F2. Gini kan? Yuk cari F2. Caranya dengan membuat apa? Beritahu Ustadzah, chat Ustadzah. Cara mencari F2 kalian harus buat apa dulu? Buat apa? Cara mencari F2. Buat benar sekali. Oke, terima kasih Mbak Safa ya. Buat papan catur, buat diagram Punnett. Bagaimana cara membuat diagramnya? Oke, membuat diagramnya, diagram Onet. Mas Haidar. Membuat diagramnya, karena ini 4, jadi nanti kamu buat di sini kolomnya ada 4, tambah 1 yang untuk tempatnya gamet ya, jadi ada 5 kolom. Yang bawahnya nanti yang barisnya juga sama, 5. Gitu ya, anak-anak ya. Diagram Punnett, anak-anak. Ya, buatnya diagram Punnett, bukan Onet ya. Kalian nanti diguyu gurumu SMA nanti. Diagram Punnett. Ini nanti keluar juga lagi di SMA, anak-anak. Keluar lagi di SMA, tapi dengan yang lebih tinggi tentunya ya. Tapi dasarnya kalian harus tahu dulu memang. Harus paham. Ketika di SMP belum paham, wah ya udah di SMA kalian tambah tidak paham nanti. Kecuali kalian harus belajar lagi dari nol ya. Diagram Punnett, Bu, mending sekarang bisa gitu kan, karena sudah juga butuh nilai kalian ketika mengerjakan soal. Caranya berarti tadi seperti tadi Ustazah buat 5 tabel ya. 5 tabel, 5 kolom dan juga 5 baris. Yang paling atas mau dipakai Ustazah buat menaruh apa namanya? Gamet ya. Yang paling bawah juga tak buat naruh. Yang paling samping juga kanan kiri ya, samping kiri. Maaf. Jantan. Betina. Ya, diisikan di sini berarti kan ini kan? Apa yang diisikan di sini? B besar, K besar. Ini kan? B besar, K kecil. Apalagi B kecil, K besar. Apalagi B kecil, K kecil. Gini. Ini sudah tak isikan di yang paling atas, yang sebelah kiri ini. Sekarang yang ini tak isikan di bawahnya. Nih ya, apa? B besar, K besar. Terus B besar, K kecil. Terus B kecil, K besar. Terus B kecil, K kecil. Itu ya. Paham? Oke, yuk sekarang Ustazah mau dari kalian ada yang mau menyebutkan ya salah satu yang tak tunjuk ya. Tolong ya disebutkan ya. Ini genotipnya apa, fenotipnya apa. Kita mulai. Yang ini nomor 1. Yang nomor 1 tolong ya. Mbak. Oke, sudah ada. Oke. 1. Saya ingin mendengar suara kalian juga ya. Mbak Arli. Mbak Berliana, apa ini? Genotipnya. B apa? Yuk sebutkan, ngomong. B apa? Halo, Mbak Arli bisa? B besar. Yuk, B besar. B besar, K besar, K besar. Sekarang apa? Fenotipnya. Bulirnya bagaimana? Ada B besar itu bulir apa? Ada B besar, bulir apa? B besar, bulir apa? Bulir banyak. Bulir banyak. Terus yang satunya ada K besar apa? Kulitnya? Kulit halus. Ya, betul. Halus. Ustazah tulis gini aja ya, biar cepat ya. Bulir banyak halus. Sekarang yang kedua. Ya, Ustazah minta tolong. Yang kedua. Mas Zaki. Ya, Mas. Apa, Mas? Yang kedua. Genotip dulu. Besar, K besar. Oh, maaf. B besar, B besar. K besar, K kecil. K besar, K kecil. Iya, benar sekali. B besar, B besar. K besar, K kecil. Oke. Sekarang fenotipnya Mas Zaki apa?
Bulir banyak, kulit halus. Iya, benar sekali. Banyak halus. Yuk, lagi. Yang ketiga, Mbak Akila. Ada kan Mbak Akila? Coba, yuk. Apa? Genotipnya dulu. P besar, P kecil, K besar, K besar. Iya, apa? Fenotipnya. Banyak sama halus. Banyak halus. Sekarang yang keempat. Yang keempat, ya beritahu Ustazah. Mbak Diandra. Yang nomor 4, Us. Ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. K besar, K kecil. Apa fenotipnya? Banyak halus. Ya, banyak halus. Terus sekarang yang nomor 5. Yang 5. Ya, siapa lagi nih? Ustazah lihat dulu ya. Mbak Fani ya. Ya, silahkan. B besar, K besar, K kecil. B besar, B besar, K besar, K kecil. Oke. Apa fenotipnya? Banyak halus. Iya. Bulir banyak halus. Ya, sekarang coba Mas Arkana. 6. Ya. Ada enggak Mas Arkana? B-nya? B besar, K-nya? K kecil. Iya. Apa fenotipnya? Fenotipnya? Banyak keriput. Banyak. Lawannya banyak apa? Banyak dan kulitnya keriput. Iya, betul. Banyak keriput. Duh, siapa lagi ya? 7. Mas Fadel. Ada enggak Mas Fadel? Yuk, Mas Fadel, coba beritahu saya. Apa? B apa Mas Fadel? Lihat yang paling samping sama paling atas. Apa Mas Fadel? B apa? Nggak ada ya? Coba yang lain. Oke, ini sama semua. Ya, coba siapa sih yang ada? Mas Ali ada enggak? Mas Ali, ada enggak Mas Ali? Mas Ilham ada enggak? Oke. Ustazah kita bersama-sama ya, semuanya ya anak-anak ya. Yang ketujuh, apa ini? B apa? B besar, B kecil, K-nya? K besar, K kecil. Apa fenotipnya? B besar itu banyak. Kemudian halus. Begini ya. Yang ke-8, oke, salah satu lagi dari kalian, Mas Haidar. Ayo Mas Haidar, 8. Apa? B besar, B kecil. Terus? K kecil. Iya, apa fenotipnya? Banyak. Keriput. Banyak keriput. Oke. Ya, lagi. Sekarang Mbak Iza. 9 Mbak Iza. Apa? B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K besar. Apa fenotipnya? Fenotipnya? Banyak halus. Banyak halus. Oke, lanjut. Mbak Sekar, 10. Apa? B besar, B kecil, K besar, K kecil. Apa fenotipnya? Banyak halus. Banyak halus. Oke, lanjut. Mbak Naya, 11. Apa? B-nya? B kecil?
Mbak Naya? B kecil, terus K besar. Begini ya, kalau sudah salah dikoreksi ya. Apa Mbak Naya? Sudah ngilang Mbak Naya ya. B kecil itu apa? B kecil itu berarti, lihat. B kecil itu berarti apa? B kecil itu berarti bulirnya sedikit. K besar itu apa? Halus. Ini ya, Mbak Fatihah 12. Yuk. B kecil, K besar, K kecil. Apa fenotipnya? Sedikit halus. Iya. Lanjut, Mbak Safa Ajilia 13. Apa? B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya? Banyak, halus. 14 sekarang, Mas Zaki. Ya. Apa? B besar, B kecil. 14. B besar, B kecil. Tanya? K kecil. Apa fenotipnya? Bulir banyak, kulit keriput. Banyak keriput. Oke, lanjut. Mbak Perliana, 15. Apa? Mbak Perliana, atas sama samping, yuk. B-nya? B kecil, K besar, K kecil. Oke, apa fenotipnya? B kecil itu apa? Banyak apa sedikit? Sedikit. Terus ada K besar berarti apa? Halus. Ya betul. K besar, K kecil kan? Halus. Ya benar. Ini ya sedikit K besar, K kecil karena ada K besar dia halus. Yang terakhir Mbak Akila. Yuk, 16. Apa? B kecil, K kecil. Apa fenotipnya? Sama keriput. Iya, betul sekali. Pertanyaannya apa sih pertanyaannya? Kita lihat. Jika keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya, sudah ya, tadi F1 silangkan dengan sesamanya ya, maka persentase fenotip gandum, bulir, banyak, kulit, keriput. Cari. Berapa persentase fenotip gandum, bulir banyak apa ini tadi? Kulit keriput. Cari, ada berapa itu? Ya, chat Usada. Ada berapa? Gandum, bulir banyak, kulit keriput. Chat Usada, ada berapa? Oke, sip, pintar. Terima kasih. Jawabannya benar ya. 3. Ada 3. Sini aja weh, biar enak ya. Ada 3. Per berapa? Per jumlah kotaknya. Per berapa? Oke, sudah ada yang chat. Iya, benar sekali. Terima kasih. Per 16. Karena carinya persentase, 3/16 berarti kali berapa karena persentase? Kali 100%. Hasilnya tahu enggak? 100%. Hasilnya berapa? Tahu enggak anak-anak? Hasilnya adalah, iya benar sekali, cepat ya. Azaki 18,75%. Bentar. Sama dengan 18,75%. Oke, sip anak-anak. Bagus, luar biasa. Ini ya, jawabannya berarti yang mana? Jawabannya berarti, mendekati ya. Ya, oke. Yang mendekati aja dengan 18,75%. Berarti yang B ya. Kita ambil yang B. Ini. Ya.
Dah, ini jawabannya yang B. Yang bawahnya B, yang bawahnya kalian kerjakan sendiri ya, anak-anak ya. Coba di rumah sendiri. Yang nomor 5 adalah mangga. Ada banyak tanaman tadi yang kita silangkan. Mangga, ini disilangkan dengan batang pendek, maka persentase jumlah tanaman ini hasil persilangannya adalah, bisa enggak ini? Ini ya. Ya, oke. Mas Zaki chat siapa? Mas Zaki itu. Salah chat, salah kirim chat itu Mas Zaki itu. Ya, ini ya, anak-anak kalian coba silangkan sendiri nomor 5 karena waktunya sudah habis, sudah 4:30 lebih ya. Sudah 4:30 lebih 9 menit. Jadi silakan. Nanti kalau misalnya ada kesulitan nomor 5 coba chat Ustadzah. Gitu ya, anak-anak ya. Hasilnya berapa sih ini? Belum Ustadzah hitungi. Coba nanti kalian belum Ustadzah hitungi. Ada yang sudah menghitung belum? Ada yang sudah menjawab B? Iya enggak sih? Ini dengan ini. Ya, ada yang sudah menjawab B. Coba cari nanti ya. Benar apa salah B? Sementara Ustadzah belum menghitung. Takut salah malahan. Ustadzah kurang cepat kalau menghitung. Enggak secepat Mas Zaki dan juga teman-teman yang lain ya. Yang untuk menghitung ya. Oke, itu anak-anak. Ada yang mau bertanya sampai ini 50% Us. Tadi 50%. Nah ya, Mas Haider juga jawabannya juga sama ya, 50%. Ya, jawabannya B, anak-anak sudah Ustadzah taruh di sini cuman belum tak kasih cara. Nanti tolong kalian cari caranya sendiri. Ya, Mbak Hanan juga sudah menjawab 50. Ya, terima kasih anak-anak. Ada yang mau disampaikan sebelum Ustadzah akhiri? Ada tidak? Besok itu yang keluar. Jadi untuk materi ini ya, dengarkan baik-baik. Yang keluar adalah mulai dari yang sudah Ustadzah ajari. Apa aja Us? Berarti materi genetik ya. Kromosom, gen, DNA, RNA itu keluar. Yang kedua adalah apa? Istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Itu ya anak-anak. Hukum Mendel keluar Us? Iya, ada. Kemudian persilangan. Baik persilangan monohibrid maupun persilangan dihibrid Ustadzah keluarkan. Udah itu. Jadi yang sudah Ustadzah ajarkan ke kalian semua tolong dipelajari. Latihan-latihan soal, kemudian tambahan sorenya. Kalau kalian lupa, silahkan kalian buka kembali. Dengarkan lagi juga boleh. Itu ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ustadzah cukupkan ya, anak-anak ya. Ya, kita akhiri semuanya. Nanti sudah share ya. Oke, terima sama-sama ya, Mbak ya. Ustadzah juga terima kasih luar biasa kalian sore-sore tadi sudah fisika, sekarang biologi. Setelah ini istirahat, boleh istirahat dulu sambil jangan lupa untuk sholatnya, ngajinya ya, anak-anak ya. Oke, sama-sama Mbak Agila. Kita akhiri anak-anak dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sama-sama Mbak Fania. Wassalam, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sama-sama anak-anak. Terima kasih juga ya. Ya, terima kasih kalian luar biasa. Sama-sama. Iya. Ya, boleh keluar sama-sama Mbak Sekar, Mas Haidar, Mbak Safa Acintia, Mbak Fania, Mbak Akila, Mbak Iza. Oke, terima kasih juga ya buat kalian ya. Ustadzah N ya, Mas Sina, Mas Noval, Mas Pian. Oke, Ustadzah N ya, Mas Ardit, Mbak Selvitri, Mbak Cezia. Oke, terima kasih ya, Ustadzah N ya. Assalamualaikum.